Suku Jawa merupakan suku terbesar yang berada di Indonesia. Orang suku Jawa terkenal akan tata krama, lemah lembut, dan juga kesopanan. Masyarakat suku Jawa tidak hanya berada di Pulau Jawa saja, melainkan tersebar ke seluruh pelosok Indonesia. Kebesaran suku Jawa tidak terlepas dari sejarahnya yang panjang. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerajaan-kerajaan adidaya yang berdiri di tanah Jawa beserta beragam warisannya yang masih dapat dilihat hingga saat ini. Misalnya saja Kerajaan Mataram serta candi seperti Borobudur. Hal tersebut menjadi bukti besarnya kejayaan suku Jawa di masa lampau. Beberapa kebudayaan suku Jawa antara lain adalah wayang kulit, keris sebagai senjata tradisional, tarian tradisional, alat musik tradisional, bahasa, dan juga aksara Jawa. Budaya kejawen merupakan budaya yang melekat pada suku Jawa. Budaya ini mengajarkan tentang gabungan dari adat istiadat, budaya, pandangan sosial, dan filosofis orang Jawa. Dari naskah-naskah kuno, tampak betapa kejawen lebih berupa seni, budaya, tradisi, sikap, ritual, dan filosofi orang-orang Jawa. Salah satu penggambaran budaya kejawen yang penuh makna filosofi terlihat jelas saat ada seseorang mengadakan pernikahan adat Jawa. Pernikahan adat Jawa merupakan penggambaran jelas norma yang berlaku di bidang kehidupan sosial budaya. Rangkaian pernikahan adat Jawa dimulai dengan mencari hari baik berdasarkan weton dari kedua calon mempelai dan dari pihak kedua orang tua mereka. Weton adalah hari lahir menurut kalender Jawa. Rangkaian selanjutnya diawali dengan lamaran atau meminang calon pengantin putri. Pihak keluarga calon pengantin putra akan datang ke rumah calon pengantin putri dengan membawa beberapa macam barang dan makanan serta cincin. Pada acara lamaran juga diadakan acara tukar cincin. Setelah mencapai kesepakatan, keluarga calon pengantin putra akan memberikan peningset, yaitu barang-barang pengikat yang diberikan kepada calon pengantin putri sebagai tanda ikatan. Menjelang acara pernikahan, pihak calon pengantin putra menyerahkan serah-serahan kepada pihak keluarga calon pengantin putri yang berupa hasil bumi, peralatan rumah tangga, dan terkadang juga sejumlah uang yang tujuannya adalah untuk biaya penyelenggaraan perkawinan. Barang-barang yang diserahkan disebut dengan pasok tukon. Kurang lebih 7 hari sebelum pernikahan, pengantin putri dilarang untuk keluar rumah dan tidak boleh menemui calon pengantin putra yang disebut dengan pingitan. Pada masa ini juga dimulai dipasang tarup dan teratak di bagian depan rumah calon pengantin putri. Pemasangan tarup dan teratak ini untuk memberitahukan kepada warga sekitar mengenai adanya hajatan pada keluarga tersebut. Hal ini kemudian berkaitan dengan kebiasaan rewang, yaitu ketika para tetangga datang untuk membantu persiapan hajatan keluarga tersebut. Prosesi pelaksanaan upacara perkawinan diawali dengan siraman, yaitu 1 hari sebelum upacara pernikahan, kedua calon mempelai secara terpisah melakukan siraman oleh pihak keluarga masing-masing, yang intinya adalah membersihkan dan menyucikan diri untuk memulai ritual selanjutnya. Setelah upacara ini, apabila calon pengantin putri adalah anak pertama dalam keluarga tersebut, maka diadakan upacara dodol dawet oleh ibu dari pengantin putri. Tamu yang datang akan membeli dawet menggunakan uang kreweng, yaitu dari pecahan genteng yang ditukar untuk mendapatkan dawet. Setelah melakukan siraman, selanjutnya adalah upacara malam midodareni. Pada malam itu, calon pengantin sudah disebut sebagai pengantin. Pengantin putri mengenakan busana polos, artinya tidak menggunakan perhiasan selain cincin pertunangan. Selanjutnya, pada keesokan harinya dilaksanakan ijab kabul sesuai dengan agama yang dianut oleh pengantin. Yang perlu diperhatikan adalah selama upacara ijab,
pengantin putra tidak boleh mengenakan keris dan kain yang dipakai kedua pengantin tidak boleh bermotif hewan. Begitu pula dengan blangkon yang dipakai pengantin pria. Setelahnya dilakukan upacara panggih, di mana pengantin putra diserahkan kepada keluarga pengantin putri dengan diiringi oleh keluarga dan rekan-rekan dekat. Adapun rangkaian panggih antara lain: balangan gantal sirih, wiji dadi, sindur binayang, timbang, tanem, tukar kalpika, kacar kucur, dahar kembul, mertui, dan sungkem. Selanjutnya resepsi atau perjamuan yang diadakan untuk menerima tamu. Diawali dengan kirap yang dipimpin oleh seorang penunjuk jalan yang disebut cucuk lampah, yang berjalan sesuai dengan irama gending Jawa yang mengiringi. Setelah acara resepsi di rumah pengantin putri, beberapa hari kemudian diadakan acara ngunduh mantu di keluarga pengantin putra dengan maksud untuk memperkenalkan pengantin baru. Analisis perkembangan atau keterancaman hilangnya guideline adat pernikahan Jawa. Pernikahan adat Jawa pada perkembangannya mengalami beberapa perubahan, baik dari segi sosial maupun dari rangkaian adat pernikahan itu sendiri. Dari segi sosial, khususnya di kota-kota besar, budaya rewang sudah mulai tergerus. Dengan kehadiran catering dan wedding organizer, maka semua persiapan tersebut telah dilakukan oleh vendor-vendor yang ditunjuk oleh keluarga. Dari segi rangkaian pernikahan, yaitu tidak semua urutan tata cara dilakukan oleh pasangan calon pengantin. Misalnya, melakukan penghitungan pencocokan weton untuk mencari hari baik, upacara siraman, ritual dodol dawet, dan upacara panggih atau temu manten. Pada rangkaian acara resepsi, kehadiran cucuk lampah juga semakin tergerus dan tergantikan dengan iringan alat musik anak-anak kecil atau tari-tarian modern. Karena tidak adanya suatu aturan atau petunjuk tentang pernikahan adat Jawa yang seharusnya, maka semakin lama masyarakat akan terancam kehilangan guideline adat istiadat tersebut. Seiring dengan berkurangnya para sesepuh kita pada zaman dahulu. Sedangkan pada zaman sekarang, kebanyakan anak muda atau masyarakat sudah tidak mau riweh atau ribet dengan adat istiadat yang sudah diterapkan pada nenek moyang kita dahulu. Untuk eksistensi adat istiadat pernikahan suku Jawa, secara umum ada dua faktor yang mendorong terjadinya perkembangan sosial budaya dalam masyarakat Indonesia, yaitu perkembangan zaman dan pendidikan. Pada perkembangan zaman, bukti nyata dari pemaparan tersebut dapat dilihat dalam budaya pernikahan adat Jawa. Nilai-nilai yang terpancar dari serangkaian pernikahan adat semakin hari semakin memudar. Sekarang ini, tidak semua orang Jawa memahami dan mengikuti dengan baik budaya perkawinan adat yang ditanamkan nenek moyang mereka, khususnya yang berada di luar keraton. Yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan pada dasarnya membuat orang semakin mengerti, memahami keberadaannya. Adat pernikahan Jawa telah dilakukan selama bertahun-tahun secara turun-temurun. Adat ini terkesan rumit dan kompleks, dengan segala tata urutannya. Setiap kebudayaan menggunakan simbol-simbol atau lambang-lambang sebagai sarana atau media untuk mentransformasikan pesan-pesan atau nasihat-nasihat bagi bangsa atau sukunya tersebut. Kemudian, eksistensi budaya, khususnya adat pernikahan Jawa, juga semakin berada pada titik yang rendah dan mengalami berbagai tantangan dan tekanan-tekanan, baik dari pengaruh luar maupun dari dalam. Masyarakat Indonesia harus berupaya keras untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini, sehingga semua lapisan masyarakat Indonesia dapat terus menjaga kelestariannya. Dengan demikian, generasi penerus bangsa masih dapat menikmati budaya yang elok ini dan menjaga budayanya tersebut dari segala hal yang mengancam keberadaan budaya tersebut. Dan mereka akan selalu berusaha untuk melestarikannya.